Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sholat 5 waktu menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Sholat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama Islam, sholat merupakan tiang agama sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Memang setiap amalan termasuk ibadah sholat menjadi urusan setiap diri seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terdapat tanda yang muncul dalam diri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima sholat yang telah dilakukan hamba-hambanya. Lantas apa saja tanda yang muncul dalam diri ketika Allah telah menerima sholat kita? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Tidak sombong kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawadhu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri dan merasa sombong. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholat itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat dan dosa kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Muncul sifat tawadhu dari dalam diri. Solat yang diterima adalah solat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang solatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadhu. Alhasil, orang-orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang tawadhu atau rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak mengulangi maksiat yang telah diperbuat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa yang sholatnya tidak membuatnya menjauhkan diri dari kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Mampu mengontrol hawa nafsu dalam diri. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu.
Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Muncul keinginan untuk selalu berzikir kepada Allah. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai melaksanakan sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jika dia memikirkan aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam level tertentu, aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal tangan, aku akan mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekat kepadaku sejauh satu lengan, aku semakin mendekat dengan jarak 2 tangan yang terenteng lebih dekat dengannya. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semakin cinta kepada orang fakir dan miskin. Tanda atau ciri lainnya ketika sholat seorang hamba diterima adalah mereka selalu atau lebih mencintai sesama makhluk Allah, terutama orang fakir dan miskin. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang fakir dan miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 6 tanda yang nampak dalam diri jika Allah sudah menerima sholat hambanya. Sungguh tak ada gunanya jika sholat yang selalu dilakukan tidak diterima oleh Allah, karena sesungguhnya inti dari semua amalan yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jika Allah telah ridho terhadap amal yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan senantiasa mensukseskan apapun yang akan menjadi hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.